Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas 3 risiko yang bakal dan pasti akan terjadi jika kalian nekat gagal bayar pinjol. Simak video ini sampai habis. Nah, teman-teman, gagal bayar pinjaman online alias galbay sekarang menjadi isu yang semakin signifikan dalam ranah keuangan digital nih. Meskipun pinjaman online menjadi opsi favorit untuk mendapatkan dana cepat dan mudah, namun kegagalan pembayaran itu dapat berdampak serius. Nah, fenomena gagal bayar ini terus meningkat setiap tahunnya, meskipun sering dianggap enteng. Nah, perlu diingat juga bahwa kegagalan membayar tagihan pinjol juga membawakan risiko hukum yang dapat memberatkan debiturnya. Oleh karena itu, penting bagi teman-teman yang meminjam untuk memahami risiko ini dan mengelola keuangan secara bijak agar terhindar dari konsekuensi yang lebih parah. Oke, yang pertama adalah bunga dan denda pinjaman yang menjadi besar. Itu risiko pertamanya. Bunga dan denda pada pinjaman online alias pinjol menjadi perhatian utama dengan adanya regulasi OJK nomor 19 garis miring 2023. Regulasi ini menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi termasuk bunga, margin, biaya admin, komisinya, free platform, dan biaya lainnya, kecuali denda dan keterlambatan dan serta lainnya. Nah, pada pendanaan produktif, mulai 1 Januari 2024, batas maksimal bunga pinjol adalah cuma 0,1% per hari. Kemudian untuk nantinya di 1 Januari 2026, angkanya itu akan turun menjadi 0,067% per hari dari nilai pendanaan. Nah, untuk pendanaan konsumtif dengan tenor panjang dan pendek, kurang dari setahun, batas maksimum bunga pinjol itu pada tanggal 1 Januari 2024 itu cuma 0,3%. Dan itu akan berkurang di setiap tahunnya. Nah, di sini berarti semua pinjol itu harus mematuhi peraturan itu. Kalau tidak mematuhi peraturan itu, otomatis pinjolnya itu mungkin akan dicabut. Oke, selanjutnya, resiko yang kedua adalah adanya penagihan dari debt collector atau DC lapangan atau DC Dexkor yang sering menghantui kalian. Dilunasi, peminjam itu akan ditagih oleh DC. Meskipun bekerja sama dengan pihak lain, si DC itu harus memenuhi syarat tertentu, seperti berbadan hukum juga, memiliki izin resmi, terus penagihan utang yang bersifat ada sertifikasinya dari lembaga yang terdaftar di OJK, dan tidak terafiliasi dengan penyelenggaraan pinjol atau pemberi dana. Nah, penagihan juga harus sesuai dengan norma masyarakat atau peraturan perundang-undangan. Oke, selanjutnya resiko yang ketiga adalah mungkin sudah pasti nih resiko yang terberat adalah tercatat di Slack OJK dengan skor kredit yang buruk. Nah, selain itu, galbay pinjol pada pinjol yang telah mendapatkan izin dan terdaftar di OJK itu dapat mencatatkan skor kredit buruk kalian ke BI Checking. Tapi nggak semua pinjol yang melaporkan ke Slack OJK. Dan ini akan mempengaruhi kemampuan kalian peminjamnya untuk mengajukan kredit di bank lain. Oleh karena itu, penting bagi peminjam untuk memahami konsekuensi keuangan dan hukum dari gagal bayar serta mengelola pinjaman dengan bijak di kedepan harinya agar tidak terjadi masalah yang berkelanjutan. Jadi gitu teman-teman ya, 3 risiko pasti yang sudah pasti kalau kalian nekat gagal bayar pinjol. Semoga info ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.